tewasnya polisi di Batam, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Nona Priscilia Ohe. Selamat pagi, Ibu Kabid. Selamat pagi, Mbak. Ya, Ibu Kabid, jadi bagaimana hasil pemeriksaan 7 orang lainnya dalam kasus ini? Ya, sebelumnya kembali kami dari kepolisian, Kapolda Kepri dan jajarannya menyampaikan bela sungkawa turut berduka cita atas meninggalnya Ananda, anggota kami, Bribda Nathanael Simanung Khalid, akibat peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terduga Bribda AS, yang mana kemarin jenazah Bribda Nathanael telah dilakukan otopsi oleh tim dokter Dokes Polda Kepri bersama dengan tim forensik, dan pada pukul 17.30 telah dilakukan penyerahan dari Bapak Kapolda kepada keluarga. Dan kepada para terduga, untuk saudara AS, terakhir perkembangannya yang bersangkutan dari Bid Propam Polda Kepri diserahkan untuk proses penegakan hukum pidananya ke Direktorat Tindak Pidana Kriminal Umum untuk Bribda AS. Dan untuk 3 orang lainnya yang saat ini masih berada di Bid Propam Polda Kepri masih dalam proses pendalaman. Namun terhadap saudara AS, pimpinan menyampaikan bahwa nanti pada hari Jumat akan dilaksanakan sidang kode etik terhadap Bribda AS atas perbuatan yang dilakukannya, yaitu masuk di dalam pidana penganiayaan berat. Gitu, Mbak. Baik, Bu Kabid, kami mau memastikan jadi 1 orang yang jadi tersangka ini, inisial AS ini berpangkat sama dengan korban ya, yaitu Bribda. Iya, AS ini berpangkat sama Bribda, namun yang bersangkutan itu senior, lebih senior dua periode ya, gitu. 2024, sedangkan si Ananda Nathanael ini 2026 gitu. Jadi 2 klik di bawahnya. Oke, Bu Kabid, jadi kronologi singkatnya ini seperti apa? Korban dikeroyokkah atau bagaimana, karena ditemukan sejumlah luka-luka di tubuh korban? Ya, kalau dari hasil pemeriksaan yang ada di Bid Propam itu bukan pengeroyokan, tetapi pemukulan yang dilakukan oleh saudara AS berkali-kali ya, yang nanti kita menunggu hasil visum et repertumnya dari tim dokter. Itu terdapat memar pada dada maupun sekitar perut gitu ya, gitu. Jadi akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh saudara AS. Gitu. Bu Kabid, tapi begini, sudah ada belum hasil pendalaman sejauh ini soal apa sebetulnya yang jadi penyebabnya? Apakah memang ada dendam tertentu kah, atau karena ini hubungan antara senior dengan junior, atau seperti apa, Ibu? Ya, mungkin kita perlu bersabar sedikit. Hari ini tim penyidik akan melakukan pemeriksaan. Jadi tadi sudah dilakukan gelar perkara untuk menaikkan tingkat penyelidikan ke penyidikan di Direktorat Tindak Pidana Umum. Dan hari ini saksi-saksi yang ada akan dilakukan pemeriksaan, termasuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan kepada saudara AS. Jadi itu yang ada, dan untuk motifnya sendiri sedang dilakukan proses pendalaman, Mbak. Nanti kita tunggu untuk perkembangan hari ini dan segera kita akan informasikan. Ibu, penegasan berarti artinya untuk pemeriksaan sejauh ini ada berapa? Kalau saksi-saksi yang ada itu sebanyak 8 orang. 8 orang. Saksi-saksi 8 orang. Kemudian dari apa yang kemarin disampaikan oleh Kabid Propam, itu terdapat ada 3 orang untuk perannya sedang dalam proses pendalaman. Apakah yang bersangkutan itu
juga korban ataukah yang bersangkutan itu ada di ruangan situ tidak melakukan apa-apa dan lain sebagainya. Jadi mohon waktu, nanti hari ini kita akan informasikan perkembangannya. Berarti sejauh ini untuk peran-perannya apakah sudah diketahui Bu atau masih itu tadi masih dalam pendalaman? Masih dalam pendalaman. Jadi 3 orang yang ada itu sekarang masih berada di Bitpropam untuk proses penyelidikan lebih lanjut, pemeriksaan yang ada di Bitpropam, dan untuk yang AS itu sudah beralih ke Direktorat Tindak Pidana Umum untuk proses tindak pidananya. Oke. Untuk ancaman hukumannya nantinya seperti apa Bu? Kemudian terbuka tidak? Kalau tadi kan sudah ada satu tersangka yang inisial AS itu, apakah nanti akan terbuka, akan ada tersangka baru lagi? Ibu Kabit? Yap. Ya, silakan Ibu, tadi audionya sempat hilang. Ya, jadi untuk 3 orang yang lainnya yang sekarang masih berada di Patsus ya, penempatan khusus di Bitpropam Polda Kepri dan dalam proses pendalaman terhadap perannya mereka. Karena untuk diketahui apakah mereka juga korban, yang kedua apakah mereka di sana berada memang di dalam ruangan tersebut dan tidak melakukan apa-apa dan lain sebagainya. Jadi mohon waktunya Mbak, tapi yang jelas untuk pelaku utama yaitu saudara AS saat ini sudah berada di Direktorat Tindak Pidana Umum untuk dilakukan proses penyidikan yang diawali nanti oleh saksi-saksi terlebih dahulu oleh tim penyidik. Nantinya Bu Kabit untuk proses persidangannya apakah terbuka atau seperti apa? Ya, kemarin Bapak Kapolda sudah menyampaikan kepada masyarakat yang ada juga keluarga, silakan untuk dapat mengikuti perkembangan jalannya proses persidangan nanti terhadap saudara AS. Gitu. Oke, artinya terbuka ya Ibu? Ya. Oke, Bu, ini kan ada satu korban lagi. Saat ini update kondisinya seperti apa? Korban yang satunya itu kemarin juga nanti untuk perkembangannya kami infokan lebih lanjut, Pak. Tetapi yang bersangkutan kemarin juga ikut membawa korban meninggal dunia ini ke rumah sakit gitu. Oke, berarti memang sampai dengan saat ini masih akan menunggu bagaimana proses pendalaman, termasuk juga tadi bagaimana peran-peran dari 3 orang lainnya, termasuk tadi yang diperiksa ada sekitar 8 orang saksi. Terima kasih Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Nona Priscilia Ohe sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Kita tunggu nanti update seperti apa. Terima kasih Bu Kabid.